Halo, kembali lagi di Samudra M14. Oke sob, kali ini kita ketemu lagi di sini. Kita bersama Red Bull tentunya. Oke sob, untuk pembahasan hari ini kita akan bahas apa aja sih ya yang gampang rusak nih di Ninja 250 karbu. Dari banyak pengguna Ninja, itu yang cepet banget rusak itu di bagian mana gitu, cepet rusak atau cepet ganti ya. Oke, yang pertama di kalangan Ninja 250 karbu itu banyak yang ngeluh terkait dengan kerusakan RPM ya, di RPM itu tuh banyak banget yang ngeluh rusak, dan itu kalau beli itu 1.200.000 kalau nggak salah yang original ya, jadi mahal. Terus kalau dibeliin yang aftermarket itu dari 150 itu ada, cuma kan nggak PNP ya kan kalau dipasang di situ. Terlebih makanya pada milih yang diganti sama digital sekalian tuh di sini, yang kayak Android ya kan di sini. Tapi tentu kalau menurut gue sih, gue suka yang analog gini. Jadi racingnya ini tuh bener-bener rasa. Kalau gue lihat yang speedometer digital itu kayak bagus ya, akurat juga, cuma kurang terasa aja race-nya ya, karena nggak ada pandomnya. Itu juga. Terus ada juga yang gampang rusak itu di silsok. Nah, silsok itu gampang rusak, terlebih kalau kalian makainya di daerah-daerah yang jalannya nggak rata ya. Ini nih kayak daerah gua ini kayak gini. Ini udah ganti 2 kali top silsoknya. Nah, silsok. Nah, kalau di Ninja 250 karbu itu kalau beli yang ori biasanya itu silsok sama nyaring debunya itu dikasihin juga. Itu nggak cuma beli silsok, dikasih yang penyaring debu, jadi biar silsoknya tuh lebih awet gitu. Cuma sebenarnya bukan debunya yang bikin silsoknya cepet mati. Tapi apa? Yes, tak lain dan tidak bukan adalah jalanan rata atau tidak. Karena motor ini berat banget ya, ada di kisaran 100 hampir 180-an kilo, jadi cukup berat gitu. Terus ada hal yang lain yang memang rusak lagi itu ada di daerah ini, dudukan lampu ya, dudukan lampu. Nah, dudukan lampu itu sebenarnya bukan karena dudukannya mungkin, tapi karena ya penggunaan lampunya kan masih bohlam, masih halogen ya kan. Nah, kalau halogen itu walaupun di belakangnya ada kipasnya itu lampu tetap aja panas. Nah, gitu. Jadi panasnya itu sampai ngelelehin ini sob, perumahan lampunya, sampai ngelelehin perumahan lampunya. Nggak tahu sih dulu gimana buatnya sampai. Dan itu terjadi di hampir semua pengguna Ninja 250 karbu.
dan penggunanya itu tuh Ninja 250 karbu. Itu ada yang Ninja Indonesia, ada yang Ninja Thailand. Jadi semuanya juga leleh kalau lampunya nggak cepet-cepet diganti jadi LED. Gitu sih. Kalau ini lampunya sih ya udah ganti LED. Tapi ini nanti masuk ke babak baru. Wah, babak baru, gila. Ya toh. Jadi babak barunya ketika diganti sama LED, ya, si halogen tadi orinya tuh masih kanan kiri. Tapi ketika diganti nih sama LED, ya, itu LED-nya tetap mati. Gue nggak tahu, nggak ngerti juga. Ya kan? LED cepet mati. Ini udah ganti sekitar 3 kali. Iya sob. Ya LED-nya itu kalau banyak yang bilang pakai proyektor aja. Iya gitu mah. Gue takut di akinya ya. Kalau nggak ada penyesuaian arus, itu akinya takut kolak, gampang kolak. Kalau menurut kalian gimana? Ada yang udah gunain belum di Ninja 250 karbu? Ngaruh nggak kira-kira di akinya nanti? Wah ini gelombang banget. Wah elah. Aduh. Oke, kerusakan yang lain itu yang sering kejadian itu ini ya, bukan kerusakan, problem. Ada problem itu di rem belakang. Kalau kalian pakai rem belakang, terus ini kan PNP-nya Supra nih, terus agak tipisan tuh si kampasnya, terus si kabelnya masih ori, itu bisa blong sob, serius. Jadi kalau nggak kalian ganti kabelnya yang dot 4 atau dot 5, kalian jangan sampai habis tipis kampas remnya, kecuali kalau kalian pakai rem yang original dari Kawasaki, paling nggak 150-an ribu. Oke, itu sih, selebihnya nggak ada teman, tahu saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.